banyak, Malaysia, Singapura, Iya, sama Filipina. Filipin langsung masuk 3 region untuk di PM. Berarti PMPL MY, Strip SG, Strip PH. PH banyak. PH ya kan banyak. Banyak banget ya. Oke, sudah selesai rematch kita. Ini dia, kita bakal langsung lanjut di game yang ketiga. Back to Miramar. Yes, betul break banget. Beda. Oh, beda. break beda. Dan sekarang kali ini kalau misalkan tadi dari Los Higos, sekarang dari Valle del Mar menuju ke arah bagian kanan atasnya Impala sedikit. Dan gue tetap mau milih Minas Del Sar. Oke. Aku berarti tetap ke water treatment. Oke, let's see. Kita lihat kali ini siapakah yang akan tersupport prediksinya dari circle yang pertama. Ini kayaknya bakal ngebuat kayak, mungkin tadi GD susah buat ke arah Mountain Wevo-nya. Sekarang GD kayaknya akan lebih gampang menuju ke bagian Mountain Wevo. Terus yang turun di bagian Chumcher harusnya akan dipermudah juga karena flag pad-nya ada di bagian jalur bawah. LL sih mau gimana pun kayaknya bakal tetap enak sih buat KLL. Iya, Mau dari betul. atas kayak mau dari bawah kayak circle-nya di flag pad di kanan. Kecuali flag pad-nya di kiri baru akan kerepotan untuk tim yang punya drop zone di bagian LL. Setuju. Dan karena kalau misalkan kita lihat dari map ke map, dari game ke game itu tim-tim yang mereka memiliki drop zone di arah bagian center itu jarang banget mereka melakukan perubahan ataupun perpindahan. Karena kan pasti di circle pertama itu chance besar lah untuk circle yang pertama masuk ke arah bagian drop zone yang mereka sendiri. Yes, dan lihat dari Alter Ego mereka fleksibel banget. Mereka nggak mencapai El Pozo-nya, mereka main scrapping loh. Mereka main scrapping di bawahnya cuma Cera, di kanannya Valdelmar, nge-split langsung ke arah 4 titik yang berbeda, Windy. Iya betul, dan ini objektif yang bagus sih. Karena kan kalau misalkan mereka memaksakan ke El Pozo ketemu sama GD dan nampaknya circle-nya lagi-lagi one treatment masih masuk ya? Masih masuk. Masih masuk. Masih masuk. Kayaknya untuk Miramar ini circle-nya masih lengket ke arah utara kan sih? Iya, masih Dari hari lengket. pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bahkan sampai di hari terakhir untuk minggu yang pertama ini betul-betul lengket banget ke arah utara. Iya betul, dan juga kita bisa lihat yang fleksibel itu gak hanya Alter Ego tapi dari BNW juga mereka fleksibel turun di arah bagian Valle del Mar dan nampaknya dari masing-masing tim juga akan memfokuskan dirinya kembali lagi untuk mereka bisa ngeluting di arah bagian scrappingan, di arah bagian perkomplekan, dan nampaknya kita bisa lihat juga pergerakan dari arah Aura yang mereka seperti biasa akan langsung menuju juga ke arah bagian drop zone mereka di arah bagian San Martin. Betul, bakal main santai untuk Aura kali ini, nggak terlalu terburu-buru juga. Mereka cari vehicle dulu, terus mereka ke arah San Martin, walaupun agak sedikit menyita waktu yang lebih banyak, tapi dengan circle yang mensupport mereka jika untuk bergerak, harusnya mereka bakal tetap nyaman menuju ke bagian drop zone mereka. Berbeda dengan DG yang kali ini bermain scrapping, mereka tetap harus menuju ke bagian HDP. Bertetanggaan sih sama San Martin, dan untungnya nggak ada gangguan loh dari Aura. Aura bisa aja iseng untuk motong rotasi dari DG, apalagi dengan kondisi DG yang benar-benar minimalis banget lootingan mereka. Iya betul, dari segi fast, helm dan juga dari resource-nya itu masih kurang banget untuk DG. Mereka bisa kontes dan juga memenangkan kontesnya ke arah tim-tim lain, makanya mereka berusaha untuk secepat mungkin untuk mereka bisa turun ke arah bagian HDP, dan kita bergeser juga ke arah bagian jembatan di bawah Valle del Mar yang diisi tempatnya oleh tim BNW kali ini. Betul, mereka bakal, ini kalau nggak salah ya, ini drop zone-nya TP zaman dulu. TP zaman dulu. TP zaman dulu, TP zaman dulu zaman tapi dulu, ya. betul. Zamannya mereka diisengin ketika mereka jadi pendatang baru, terus tiba-tiba diisengin oleh cukup banyak tim. Mereka diudek loh, 2 tim tiba-tiba turun di arah drop zone mereka di arah Valdelmar, yang ngebuat mereka akhirnya nggak bisa melanjutkan langkahnya untuk masuk ke babak final. Yes betul, dan ini kalau katanya Sansko yang waktu timnya ngejegal TP tuh dari arah Boom ya kan? Yes, Boom, betul. Dan sekarang yang bermain di TP dulunya sekarang pindah ke Boom. Kata Sansko seperti itu. Betul. Iya kan? Betul. Wah, gue baru inget bener-bener. Ada Boboho ya. Boboho walaupun sekarang sudah dengan nama yang baru, cuma tetap aja track recordnya terdata di sistemnya PMPL. Iya betul, dan banyak sekali memang hal-hal yang tidak terduga ya kan. Kalau kita berbicara PUBG Mobile yang dulunya musuhan sekarang jadi rekan satu tim, yang tadinya bersahabat sekarang harus bermusuhan. Banyak hal-hal seperti ini terjadi. Makanya apa yang terjadi di depan layar belum tentu terjadi di kehidupan nyata. Ya, Mungkin itu betul. hanya sekedar marah-marah sesaat, taunting-taunting sesaat Betul. gitu loh. Tapi di luar in game ya mereka tetap berteman dengan baik gitu loh. Nggak ada keributan yang terjadi, apalagi cakar-cakaran dan segala macamnya nggak ada. Waduh bahaya. 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 Jangan sampai, karena kan sportivitas semana mungkin kita harus bisa menjunjung tinggi. Betul. Dan ini dia Alter Ego, tim yang kemarin malam habis makan bareng sama Windy. Betul. Betul. Apakah Windy mau jadi BA-nya Alter Ego? Wow. Lo jawab gak nih? Wow. Bosnya lagi nonton nih. Wow. Segala sesuatu yang baik sebaiknya Bisa kita dibicarakan. aminkan. Oh, aminkan. Bisa dibicarakan gak itu? Scratch Gaming lagi geluting di arah bagian Tierra Bronca, nampaknya masih cukup santai. Posisi mereka belum ada fight sama sekali, nggak ada contender juga. Aman Kak.
Tolong CEO-nya ya, ini Windy sudah mulai tertarik sepertinya. Jangan lupa, saya bantu soalnya ya. Oke, back to the beat. Back to the game. 5 menit sudah berjalan dan jarak dari victim 1.800 kilo untuk masuk ke circle pertama. Belum lagi kalau nanti mereka gerak lambat, circle-nya udah circle 2, berapa tambahan jarak untuk mereka bergerak masuk ke dalam zona. Betul, mereka belum masuk ke arah circle udah semakin menjauh lagi. Betul. PR lagi untuk mereka bisa Terus berotasi. kayak lagu tuh. Semakin ku kejar, semakin kau kau jauh. Aduh. Aduh, kayak El Doge waktu pacaran. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Ya ke Lampung jauh soalnya. Wow. Oke, kita balik lagi ke arah gamenya ya guys ya. Alter Ego yang sudah melanjutkan langkah mereka dengan vehicle yang sudah mereka punya kali ini. Karena mereka bermain dengan begitu fleksibel untuk mengubah drop zone mereka dengan situasi yang tidak mensupport untuk ke arah drop zone awal mereka. Yes, betul. Dan juga nampaknya pergerakan yang cukup cepat juga dibangun oleh tim Bigetron Red Aliens. Mereka di menit yang kelima tiba-tiba udah keluar juga dari arah bagian PKD-nya. Yep. Mereka ngeluting di arah bagian scrappingan area lainnya. Dan untuk saat ini sejauh mata memandang di arah bagian minimapnya itu dari arah Bigetron tidak ada kontainer sama sekali. Kecuali tadi DG juga yang udah mulai terlihat pergerakan mereka. Yes. Dan dari Aura juga masih cukup santai, mereka memiliki spare waktu lebih lagi untuk ngelooting di area San Martin yang cukup luas. Betul, kalau dari Aura menurut gue wajar sih mereka lootingnya lama, apalagi tadi drop zone-nya agak sedikit merepotkan mereka. Tapi BTR loh, BTR keluar dari PKD dengan begitu cepat. Mereka nggak lama untuk looting di area PKD-nya, bahkan di menit ke-6 ketika zona udah bergerak dan belum sampai ke 50% untuk blue zone-nya. Itu udah langsung mereka menuju ke arah checkpoint yang mereka incer. GD akhirnya sudah mulai membangun pergerakan mereka di tengah-tengah pergerakan buzzer yang sudah menuju ke arah 50% kali ini. Daybot yang kayaknya bakal ditugaskan untuk menuju ke arah utara, mengecek jalur rotasi yang aman, tapi tiba-tiba baginya ngepot. Yes, betul. Tapi lihat udah mulai terdengar juga baku tembak yang terjadi yang dibuka terlebih dahulu oleh Rancid yang akan coba dibalaskan nampaknya oleh seorang Yuhai dengan menggunakan SLR-nya berusaha untuk memberikan tapping-tapping yang begitu dalam tadi ke arah player dari arah tim DG. Yap, betul. Tapi belum ada yang connect sama sekali. Setidaknya dari Bigetron mereka sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa di bagian gudang tersebut ada tim yang sudah bersemayam di sana. Yes, betul. Dan itu hanya gertakan aja mungkin untuk bisa ngezoning out lagi untuk mereka tidak mendekati ke arah jangkauan dari arah tim Bigetron dan Aliens. Dan nampaknya dari arah Yuhai juga akan segera repositioning kembali berusaha untuk mendapatkan area yang lebih enak lagi. Dan dari GPX mereka juga sudah mulai tiba juga di arah bagian checkpoint mereka di sekitaran compound dari Minas. Betul. Kalau zaman dulu ya gue inget banget gitu. Ketika ada tim yang pakai vehicle, mereka gerak ke arah satu checkpoint, satu compound, gak ada yang ngumpetin mobil. Zaman dulu tuh. Zaman dulu. Tapi sekarang semua tim rata-rata cari compound yang bisa ngumpetin mobil mereka. Karena sekarang udah metanya emang bener-bener vehicle tuh jadi sebuah sesuatu yang benar-benar penting banget gitu untuk mereka rotasi, untuk mereka forting di bagian late gamenya nanti. Apalagi kalau misalkan munculnya tuh area-area open field itu benar-benar butuh banget vehicle sih. Berarti emang benar-benar dimaksimalkan banget vehicle yang mereka punya. Dan nampaknya di arah bagian sekitaran gudang hijau ini dimaksimalkan dengan sangat amat baik oleh tim Aura. Kalau misalkan kemarin itu yang mendapatkan gudang ini terlebih dahulu dari arah tim DG. Tadi barusan DG yang habis scrapping di area situ, tapi DG setelah mereka balik ke arah HDP, mereka cukup dekat dengan Bigetron saat ini, areanya kosong dan ditempatin sama Aura. Oh, berarti DG terlebih dahulu transit baru nanti diisi sama Aura tadi. Betul. Cuma ngambil ya ibaratnya sekarang ya Aura cuma dapat res-resan dari tim DG gitu. Sisaan-sisaan looting yang nggak diambil sama DG. Iya betul-betul. Dan berbicara DG juga pasti ada GD juga dari arah Genesis Dogma yang juga udah mulai bergerak juga mereka untuk bisa menembus dari arah bagian Blue Zone berusaha untuk masuk. Tapi nampaknya Yuhai semakin dekat dengan satu player dari arah tim Aura, seharusnya dari arah No Mercy yang juga sering ngelock angle-nya satu sama lain. 1v1 juga nampaknya akan segera terjadi antara kedua Empower yang luar biasa dari kedua tim yang berbeda. Betul, Megazord Wibu versus Yuhai nih dari Bigetron. Apakah akan ada follow up atau akan dibiarkan 1v1? Tapi sepertinya dari Mercy udah mencium bau-bau yang tidak enak. Karena tiba-tiba ketika angle dari Yuhai ngelihat ke belakang, 3 pemain Bigetron sudah memberikan follow up-nya ke arah depan. Membuat No Mercy mundur ke bagian belakang. Tentunya Aura tidak ingin kehilangan anggota mereka di menit ke-9 kali ini. Yes, betul. Tidak mau mengambil resiko yang begitu besar untuk bisa merugikan timnya sendiri. Makanya No Mercy mereka lebih bermain objektif lagi, mundur sedikit, back off sedikit. Karena juga masih di circle yang kedua, masih cukup aman. Tapi nampaknya lihat ada balasan tembakan yang diberikan oleh Aura ke arah Liquid, setengah HP-nya berkurang. Lumayan ya, 50% HP hilang dari Liquid. Tapi untungnya masih ada healing. Harusnya kalau nggak ada pun bakal di-share oleh pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Dan tadi terlihat ya, begitu minimapnya dibuka, menunggu datangnya circle kedua, seperempat circle itu udah bener-bener penuh diisi oleh tim-tim yang masuk ke dalam zona.
Cuma ada GD tadi kalau nggak salah. Dua tim, GD satu lagi siapa gitu di sebelah di utara atau dari arah selatan tadi yang masih belum masuk. Tapi GD jalur mereka untuk bergerak ke arah utara itu kosong banget tadi Win. Nah itu yang aku amati juga dari arah bagian map Miramar berbeda sama Erangel, Sunhawk itu kalau misalkan kita berbicara Erangel, Sunhawk banyak banget tim-tim yang mereka bermain lebih santai. Yap. Mereka bermain di arah bagian luar blue zone, tapi kalau misalkan kita berbicara Miramar, semua tim berbondong-bondong untuk mereka bisa masuk duluan mendapatkan checkpoint yang enak. Kayaknya nggak mau pada kena HBD sih. Ini bahaya banget soalnya Miramar terlalu banyak high ground control yang bisa ngasih HBD. Kita tahu meta-meta kayak Cicakar dan segala macamnya yang pasti bakal merepotkan untuk tim yang terlambat bergerak untuk masuk ke suatu checkpoint yang mereka incar. Apalagi misal area yang mereka ambil tuh terlalu banyak high ground controlnya gitu. Berbahaya banget kalau misalkan ada surprising fire yang datang dari bagian high ground. Ya, apalagi kalau misalkan kita berbicara Miramar, pasti banyak banget cuttingan rotation berusaha untuk didapatkan dan dimaksimalkan oleh tim-tim lain fight-fight jarak jauh yang mungkin akan coba dimaksimalkan oleh ke-16 tim yang bertanding dan bahkan sampai menit yang ke-10 belum ada first blood pun yang didapatkan oleh salah satu player. Kalau misalkan kemarin kita berbicara Miramar yang pertama itu first bloodnya ada di menit ke-12. Ya, betul sekali. Tapi kalau kita lihat sekarang pun dari beberapa tim yang sudah mulai ada tembakan-tembakan PDKT, nggak ada yang komit loh. Kayak tadi Bigetron ke arah Aura, terus ada DG juga yang sedikit memberikan tapping ke arah Bigetron dan segala macamnya. Belum ada yang benar-benar komit untuk melakukan fight, apalagi mengingat seperempat circle sudah mulai padat. Ini kayaknya ntar circle ketiga yang akan mulai perang, apalagi tim-tim yang tempatnya ditinggalin sama zona udah mulai bergerak dan dipaksa bergerak untuk masuk ke dalam zona berikutnya lagi. Yes, betul, udah menuntut banyak tim untuk mereka bisa mau nggak mau melakukan pergerakan, sama halnya dengan Victim yang juga sudah mulai melakukan pergerakan nampaknya dari arah Gremory, Hades yang dipimpin oleh seorang Crush yang terlebih dahulu mendapatkan area checkpoint dari arah tim Victim, dan mereka punya area kempal, mereka punya area yang cukup nyaman, mungkin akan mereka tempatin tepat berada di arah bagian bibir circle. Dan lihat vehicle diparkirkan dengan sangat rapi oleh player dari tim V365. Udah pasti rapi sih, nggak ada yang mau kehilangan mobil, nggak ada yang mau kehilangan vehicle. Entah mobilnya mau jenis apapun, nggak akan direlakan untuk hilang gitu loh. Yeah. Udah menjadi faktor penting banget untuk di Miramar ini. Jangankan Miramar, sekarang Erangel aja udah banyak banget tim yang rotasinya tuh minimal 3 mobil mereka pakai. Yes, betul banget. Dan kalau misalkan kita berbicara sebuah turnamen, kalau misalkan satu vehicle ditempatin oleh 3-4 player, itu resiko chance-nya untuk tim-tim tersebut gugur itu lebih jauh, lebih besar lagi dibandingkan mereka punya vehicle-nya masing-masing. Dan juga kalau misalkan kita berbicara respon dari setiap player kan berbeda ya kan. Tanggapan mereka tentang tim-tim lain yang berusaha untuk memberikan tembakan pasti berbeda-beda. Jadi arah yang mereka pilih juga pasti berbeda-beda. Sama kayak gini lah, tadi gue kayaknya inget tempat yang ditempatin DG barusan, itu tempatnya Bigetron. Udah gerak lagi Bigetron ke tempat yang baru karena circle ketiga juga sudah mulai terupdate dan Bigetron langsung memilih jalur yang begitu cepat untuk masuk ke dalam zona. Tapi arah yang mereka pilih saat ini sudah mulai berpapasan oleh beberapa tim. Di arah utara dari Bigetron ada tim yang sedang melakukan rotasi, bahkan Liquid tertembak dari arah sebelah kanan. Kali ini ada tembakan pengusiran dari arah Bigetron. Bukan dibiarkan, tapi diusir dari arah yang nyaman yang cukup dekat dengan zonanya. Yes, betul. Dan lihat bagi yang dikendarai oleh seorang Yuhai tadi cukup low juga dari arah darah baginya, itu udah berbahaya banget. Dan nampaknya pertemuan juga terjadi antara Genesis Topan dan juga DG, di mana DG juga udah mulai turun. Rancid nampaknya akan coba membuka tembakannya ke bagian depan, tapi nampaknya Yuhai tertangkap dari arah angle tim Karaki saat ini. Betul, dari Asam mendapatkan satu pemain dari Bigetron, DG juga berhasil mendapatkan satu pemain dari arah GD versus yang akan membingungkan caster untuk berucap kata DG dan juga GD. Baru dibilang betul banget. Dan sekarang nampaknya dari arah GD juga harus merelakan satu player yang dipulangkan ke arah bagian lobby oleh tim DG. Dan dari McCleary juga masih berusaha untuk scouting juga, masih berusaha untuk membuka vision lebih luas lagi. Dan dari GD mereka akan coba memainkan area pergudangan semaksimal mungkin untuk bisa menutup angle shootnya dari arah cengkraman tim DG. Betul sekali, mereka bakal sedikit menurunkan temponya. Berbeda halnya dengan EVOS yang saat ini masih dalam posisi nge-split. Kita baru ngelihat Red Face, belum melihat anggota-anggota EVOS yang lainnya lagi. Tapi pemain dari BNW sudah mulai bergerak mendekat menuju ke arah seorang Red Face. Ini akan membuat Red Face harus lebih berhati-hati lagi, apalagi kalau misalkan yang datang ke arah Red Face itu nggak satu pemain, 2 pemain mungkin, tapi kali ini baru 1 pemain. Apakah Red Face bisa memberikan happy birthday yang sukses untuk mendapatkan pemain dari arah BNW? Tapi tadi harusnya dari arah Flux itu udah ngasih informasi bahwa ada 1 pemain di arah depan dari arah seorang Barir. Yes, apalagi dari arah Flux dia punya dia punya kali 8, otomatis visionnya lebih luas lagi untuk bisa menjangkau posisi dari arah Red Face yang saat ini akan coba di-lock. Dan yang di-lock nampaknya tidak hanya Red Face tapi Booms
juga akan coba di-lock nampaknya posisinya oleh seorang Miliano yang masih berusaha untuk menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk tim DG. Betul, ini mau nggak mau si DG kayaknya bakal tetap komit untuk mendapatkan pemain-pemain dari arah Genesis Dogma. Tapi Fight akan pecah di bagian lain terlebih dahulu, di mana Tenski tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari arah zone e-sport. Ada Linux yang berhasil di take down begitu saja, namun masih belum disecure menjadi sebuah point elimination. Ada beberapa distraction shoot juga dari Mineral untuk memecahkan fokus dari arah tim point. Yes, betul. Tapping menggunakan mininya dari arah seorang Mineral, berusaha untuk memanfaatkan high ground advantage yang dimiliki saat ini karena benar luas banget jangkauannya untuk bisa nge-lock angle-nya Creative Void. Tapi lihat, ada counter tapi Mineral dengan tapping yang gitu mendalam berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah tim Void. Yap, betul tentunya. Dan lihat, GD langsung mengirimkan booms untuk berpindah ke tempat lain lagi. Secure langsung sebuah area yang cukup bagus. Tinggal di follow up oleh dua pemain GD yang lainnya dan langsung ada pergerakan dari seorang Daybot. Nichil juga langsung bergerak menuju ke arah vehicle-nya untuk bergerak masuk menyusul booms yang sudah terlebih dahulu mendapatkan tempat yang begitu nyaman. Tapi ada pergerakan lain dari bagian utara tadi yang sudah mulai mendekat menuju ke arah booms, dan Zone juga sudah mulai membangun pergerakan mereka keluar dari pinggiran blue zone untuk masuk ke dalam zona yang aman. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya formasi yang cukup dilakukan juga oleh tim BNW. Tapi lihat dari bagian luar lainnya, dari Onyx juga akan menjadi target empuk nampaknya oleh tim EVOS. Laser Cloud Predator dilakukan menggunakan M4 tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown yang diinginkan, malahan dari booms yang ter-takedown akhirnya oleh tim Skylets Gaming, dan bakal langsung dikonfirm berarti GD sudah harus kehilangan dua member mereka di circle yang keempat kali ini. Betul, udah apes banget kayaknya pergerakan mereka, kemanapun bakal dipotong oleh siapapun juga. Tapi RRQ benar-benar mengamuk untuk di game kali ini setelah mendapatkan satu pemain dari Bigetron. Kali ini mereka yang mengincar Genesis Dogma yang bergerak di sekitar mereka. Granat bakal dilemparkan sedikit membatasi pergerakan dari tim RRQ, dipaksa untuk sedikit mundur ke bagian belakang, tapi Daybot sudah mengamankan shake-nya terlebih dahulu. Sementara Nichil bakal memberikan follow up-nya dari bagian lower ground. Di bagian lain Kenan mendapatkan seorang Alpha, bahkan Alpha langsung dipulangkan ke bagian lobby, tapi RRQ ingin memporak-porandakan setup dari arah GD Gates. Kali ini granat dilemparkan terus membatasi step yang bisa didengar oleh seorang Nichil, tapi Nichil low SP dan Peiko dari arah lain mampu mendapatkan kembali satu anggota dari arah GD kali ini. Dipulangkan terlebih dahulu ke bagian lobby dan hanya menyisakan Daybot kali ini. Ya, dengan demikian berarti hanya menyisakan last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Daybot berusaha untuk keluar dari bagian shake-nya, tapi di bagian belakang backline-nya V365 juga udah siap siaga untuk join the fight. Kali ini Asa mengokang satu buah granat akan coba dimasukkan masuk ke arah bagian shake-nya, dilontarkan Asa, dan granat dari Asa masih belum bisa connect, belum bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Genesis Dogma. Oh, baru sadar gue, Daybot nggak di dalam rumah, nggak di dalam shake, tapi ada di bagian luar dan menutup angle dari arah victim dengan menggunakan smoke. Wow, cerdik banget pergerakan dari arah seorang Daybot, dan kali nampaknya Asa juga akan berusaha untuk menggerebek jumping shoot dilakukan. Prediction yang masih belum bisa connect diganti dengan mode FPP, terlihat terdengar dan gerak-gerik dari tim GD, akhirnya didapatkan last man standing yang sangat amat luar biasa oleh tim RRQ. GD menjadi tim pertama yang dipulangkan ke bagian lobby, dan tadi Asa bener-bener pixel HP win. Itu udah nggak ada batang darahnya lagi loh. Wow, itu bener-bener fight yang bener-bener intens banget, dan sayang sekali GD harus menjadi tim pertama yang dropping out too early untuk di game kita yang ketiga pada kali ini. Betul, menyusul Void tentunya karena mereka dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Onyx juga sudah mulai mendapatkan pundi-pundi elimination mereka, dan GPX kali ini yang bakal menjadi lawan dari Onyx. Bahkan Onyx menghadapi dua tim secara bersamaan, ada Geek Fam, ada GPX juga. Tapi Rosemary bakal menghadapi Toms yang ada di bagian high ground. Sebuah front shoot yang masih belum berhasil dan tidak efektif tentunya. Rosemary mendapat tambahan poin untuk tim GPX sementara ini. Yes, betul. Dan Cleon juga masih mengkontrol di arah bagian high ground, berusaha untuk mendapatkan tapping fire-nya tadi ke arah bagian bawah lower ground, di mana dari tim GPX juga berusaha untuk diganggu pergerakan mereka. Tapi dari arah bagian lainnya dari Aura Jaden berhasil bisa mendapatkan knockdown-nya tadi ke arah seorang McCleary, bakal langsung dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Aura. Dan lihat di arah bagian utara dari V365, mereka nyaman, mereka cukup nyaman untuk bisa melihat pergerakan dari arah tim lain, tapi Hades split yang dilakukan, begitu berani movement yang dilakukan oleh Hades seorang diri. Betul. Bahkan cuma ada satu tim ya, cuma Bigetron doang yang ada di bagian center circle. Tapi apakah kali ini untuk pergerakan circle yang kelima akan mensupport untuk Bigetron, untuk SG dan juga untuk Alter Ego? Karena ini area yang harusnya masuk untuk satu lingkaran di circle yang kelima. Terjadi. Tiga tim ini tidak butuh bergerak banyak karena mereka sudah mendapatkan pinggiran dan bagian-bagian dari circle yang kelima. Bahkan dari Altrigo mereka bisa nyayur ke arah zone dan juga ke arah DU. Yes, ada AE, SG dan juga dari Bigetron yang udah masuk ke arah bagian circle kita yang udah mulai semakin sempit lagi. Dan RRQ juga jalur mereka juga cukup nyaman. Bahkan di arah bagian luar ada kontes yang terjadi juga antara DG dan juga V365. Ini bakal ada pengikisan massal, Win. Dari arah barat cukup banyak tim yang kerepotan untuk masuk ke dalam zona ya. Termasuk DG yang sedang tertahan oleh victim. Terus nanti juga bakal tertahan oleh tim RRQ
ini kayaknya bakal ada pengikisan massal dari 12 mungkin bisa tiba-tiba tinggal 8 atau tinggal 6 bahkan. Dengan kondisi banyak tim yang belum masuk ke dalam zona, EVOS juga berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Aura di mana Six dipulangkan ke arah lobby. Rancid tertangkap oleh pemain dari Aura juga. Hans for You sudah mulai berburu, bahkan Rancid langsung dipulangkan ke bagian lobby. Walaupun Miliano sempat mendapatkan Hans for You, tapi posisi dari Hans for You harusnya masih bisa untuk diselamatkan oleh anggota-anggota Aura yang lainnya. Ya, dan sementara itu nampaknya dari arah Miliano juga masih tertahan karena vehicle yang dia Dibiarkan. punya udah bermeledak nggak bisa dimanfaatkan, tapi dari arah Red Face Face. bisa memberikan backstep yang sukses nampaknya ke arah bagian tim Aura, tapi nampaknya Microboy lah yang tertangkap Red dari Face. bagian luar dan ini 1v1 terjadi, dan dengan jiggle-jiggle dia sang Jay dan UMP Gaming berhasil bisa mendapatkan knockdown yang kedua kalinya tadi ke arah tim EVOS. Betul. EVOS kehilangan 2 anggota mereka, bahkan akan sangat sulit untuk menyelamatkan satu pemain mereka yang terjebak di bagian blue zone. Microboy ada steal elimination, RRQ menambah pundi-pundi elimination mereka kembali dan 5 elimination sudah dikumpulkan oleh RRQ sementara ini. Tapi dari seorang Banyu yang masih terspot di bagian lower ground sana menjadi santapan lezat untuk tim Onyx, bahkan proses revive yang bakal segera diganggu. Sebuah confirm elimination yang kembali lagi dilakukan oleh seorang Rosesi. 3 elimination sudah dikumpulkan oleh Onyx di menit ke-20. Turun ke bawah bukan hal yang mudah karena di kiri ada Bigetron yang bisa menembak menuju ke arah tim Onyx, tapi kali ini bakal lompat langsung dari bagian mobilnya. Mobil bakal diledakan. Cukup dekat dengan seorang Banyu, tapi Banyu akan naik ke bagian high ground tentunya dan berhasil membasmi landak ke arah lobby. Ya betul, dan Banyu nampaknya masih memiliki spare waktu lagi untuk bisa nge-revive mereka satu tim yang ter-knockdown, tapi nampaknya dari EVOS juga last man standing yang didapatkan juga, dan EVOS sekarang juga harus gugur di posisi yang ke-9, bahkan ada counter juga yang dilakukan oleh tim-tim yang melihat fight yang sedang terjadi. Barrier nampaknya akan sulit untuk bisa diselamatkan. Crawlback dilakukan juga berusaha untuk menjangkau rekan satu timnya, tapi lihat dari Zuxi terus melihat kesempatan mereka untuk bisa menambah pundi-pundi poin lagi untuk tim Bigetron Red Alien. Betul, Bigetron posisi mereka enak banget untuk sementara ini, tapi kayaknya Circle 6 akan membuat mereka mau nggak mau harus tetap commit fight bersama dengan tim BNW, tapi BNW juga bakal ditekan oleh tim RRQ yang sudah mulai mendekat menuju ke arah area mereka. Barrier akan dikonfirm dari arah Peko, menambah elimination lagi untuk tim RRQ. Dari sekian banyak elimination yang sudah dikumpulkan oleh RRQ, Peko nyumbang 4 tadi. Dari 6 atau 5 Peko nyumbang 4. Ya betul, dari 6 eliminasi tadi dari RRQ masih disebabkan oleh Peko, tapi nampaknya akan bertambah satu lagi lagi. pundi poin dari tim RRQ, bahkan J-Mine masih ke counter juga sudah dilakukan oleh tim RRQ, tapi nampaknya Asta berusaha untuk memberikan backup dengan sangat amat sigap, bahkan dengan Sabar tenangnya banget, coy. dikokang satu Sabar buah granat, gak mau terlalu greedy, gak mau terburu-buru, dan ini juga Duar. granat dari seorang Asta masih belum bisa mendapatkan last man standing dari tim BNW. Betul, bahkan Cayman bakal naik untuk menabrak tim RRQ sambil mengontrol bagian Bigetron di arah bawah, dan itu dia last man standing dari BNW dipulangkan oleh Liquid. RRQ area mereka clear, benar-benar kosong saat ini. Yes betul, dan saat ini nampaknya dari Mineral dia tapping-tapping karena tim Alter Ego, tapi ada backup yang sangat amat sigap dari Super Una yang masih bisa nge-counter tembakan dari arah tim Zone. Betul, tinggal 6 tim yang tersisa. Pengikisan massal yang begitu cepat terjadi dari 12 ke 8, sekarang ada 6 tim yang tersisa dan hanya RRQ serta Skylands Gaming. Reverse Blue dengan kondisi yang masih lengkap kali ini, bakal ada tabrakan langsung dari seorang Luxi, tergelincir ke bagian bawah namun masih bisa terselamatkan. Tembakan dari RRQ juga masih belum bisa mengganggu pergerakan dari seorang Luxi. Luxi masih bertahan untuk sementara ini dan dengan kondisi yang low HP, begitu tenang untuk melakukan healing dan tidak terburu-buru. Sementara Mineral tidak bisa melakukan pick karena dia harus melakukan healing, tapi Liquid di arah lain diamankan oleh Asa. Yes betul, dan 5 verset terakhir tadi dimiliki oleh seorang Mineral, dan kali nampaknya dari arah seorang Asa masih bisa terkeluar egonya juga karena bagian lower ground di mana Bigetron juga saling bersikuku dengan tim RRQ, bahkan ada beberapa open fire yang dilontarkan terlebih dahulu dari arah tim RRQ itu seorang Asa karena bagian atas, tapi nampaknya Mineral juga nggak banyak ruang gerak yang dia miliki, dan 3 first aid lagi tersisa untuk seorang Mineral. Ya, tapi Mineral sempat untuk mendapatkan knockdown-nya merugikan seorang Luxi, lumayan ada tambahan elimination lagi dan Luxi sepertinya bakal dibiarkan bleeding out karena DPS dari Blue Zone juga sudah mulai menyentuh tubuh dari seorang Luxi. Masuk poin menuju ke arah zone e-sport, tapi Peko sedang melakukan pergerakan dan tertahan oleh Skylights. Lemparan smoke ke arah depan, tapi Jiggle dia masih belum mampu menghindari peluru panas dari arah Skylights Gaming. Reverse Blue, satu pemain dari RRQ ter-takedown, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh tim Skylights Gaming. Reverse Blue. Wow, begitu open jalur yang tadi dipilih oleh tim RRQ dan hanya misalkan 2 player aktif mereka, dan kali nampaknya dari Scarlet Gaming menanti kedatangan yang cukup tenang dari arah tim Alter Ego, bahkan akan coba di takedown dari seorang Pambit, knockdown didapatkan seorang Vicky, dan ini dia membuat kesempatan lagi untuk tim RRQ bisa bergerak lagi karena vision dari arah tim Alter Ego itu terfokuskan ke arah tim Scarlet Gaming. Tapi SG enak banget, mereka the one and only team yang ada di dalam circle dan mereka punya kompon untuk saat ini, tapi satu momen mereka bakal offside, tadi granat dilemparkan menuju ke arah seorang Podiato namun masih belum dalam waktu yang tepat. Granatnya belum matang, Podiato masih bisa terselamatkan, malah Zai terpick off oleh Alter Ego. Sedikit blunder seperti pergerakan dari Skylight karena satu anggota mereka dipulangkan ke bagian lobby.
bagian, namun Smith mampu mendapatkan satu. Last man standing dari Alter Ego tertahan di bagian sebelah kanan dari sebuah chip. Masih 1v1 situation dan rata sudah Smith. Memulangkan Alter Ego menuju ke bagian lobby dan di arah lain Skylet juga menahan laju push dari arah RRQ Windy. Wow, ini Skylet baru diunggulkan banget dari segi prediksi zone yang mereka dan bahkan hanya tinggal mengkontes lagi satu play terakhir dari tim RRQ yang Asa udah ketahuan juga dijepit kanan kiri dan itu dia double break dilakukan dan winner chicken dinner didapatkan oleh tim Skylet Gaming. Ini dia tim baru lagi yang mendapatkan winner chicken dinner untuk di hari ini. Belum ada back to back WWCD pada hari ini. Zone di game pertama, Onyx di game kedua dan sekarang di game yang ketiga.